anak-anak, hari ini kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Nah, pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Seekor kupu-kupu sedang hinggap di atas bunga. Dia sedang menghisap madu. Keuntungan yang terjadi adalah kupu-kupu merasa diuntungkan karena memperoleh madu, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh si kupu-kupu. Nah, ini adalah interaksi pada makhluk hidup. Pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, kita akan mempelajari lingkungan, komponen dalam lingkungan, satuan dalam ekosistem, dan pola interaksi dalam ekosistem. Makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan dan makhluk hidup tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Keduanya saling mempengaruhi. Lalu, ketika kalian berjalan-jalan di lingkungan, sudahkah kalian memperhatikan apa saja yang ada di lingkungan tersebut? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar atau di sekeliling makhluk hidup. Tempat hidup makhluk hidup disebut dengan habitat. Ada dua komponen penyusun lingkungan. Yang pertama adalah komponen biotik, yaitu komponen makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan yang lainnya adalah komponen abiotik, yang artinya komponen yang terdiri dari benda mati. Contohnya tanah, air, udara, batu, dan cahaya matahari. Komponen biotik berdasarkan peranannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah organisme autotrof yang mampu membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Kemudian yang kedua adalah konsumen, adalah organisme heterotrof yang memakan atau mengonsumsi produsen. Contohnya adalah hewan dan manusia. Dan yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang mampu menguraikan sisa organisme mati menjadi zat anorganik. Contohnya adalah cacing tanah dan jamur saprofit. Nah, lalu lingkungan seringkali disebut sebagai ekosistem. Apakah ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam suatu ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup, yaitu sebagai berikut. Yang paling sederhana, satu organisme disebut dengan individu. Individu ini akan membentuk populasi, populasi akan membentuk komunitas, komunitas akan membentuk ekosistem, dan ekosistem akan membentuk bioma dan biosfer. Yuk kita lihat. Individu adalah organisme tunggal, misalnya seekor cicak. Populasi adalah kumpulan individu sejenis, misalnya populasi gajah. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi yang berbeda dalam suatu wilayah. Dan ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Bioma adalah satuan makhluk hidup yang lebih besar dari ekosistem. Contohnya bioma stepa, gurun, dan tundra. Sedangkan yang terakhir adalah biosfer, adalah kumpulan berbagai macam bioma di bumi. Berikutnya adalah pola interaksi makhluk hidup. Yang pertama adalah saling ketergantungan komponen biotik dan abiotik. Contohnya, tumbuhan mampu tumbuh dengan baik apabila lingkungan memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan seperti cahaya, air, udara, dan mineral yang cukup. Kemudian yang kedua, saling ketergantungan antara komponen biotik. Ketergantungan antar biotik, contohnya yang pertama adalah peristiwa makan dan dimakan, disebut dengan rantai makanan, simbiosis, predasi, kompetisi, dan netralisme. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai, terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan.
Urutannya, yang pertama adalah produsen dimakan oleh konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, dan seterusnya hingga menuju konsumen puncak. Nah, ketika rantai ini mati, maka yang menguraikan adalah decomposer. Contoh dari rantai makanan yang sederhana seperti ini: rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dan dimakan elang. Ini berupa satu rantai makanan yang sederhana. Ketika terjadi banyak rantai makanan dalam suatu lingkungan, maka disebut dengan jaring-jaring makanan. Berikutnya adalah simbiosis. Simbiosis adalah interaksi yang sangat erat antara dua organisme dalam suatu ekosistem. Ada 4 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Simbiosis mutualisme adalah terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi dan sifatnya saling menguntungkan. Contohnya, anemon dan ikan badut, kupu-kupu dan bunga. Nah, ini berikutnya adalah contoh dari anemon dan ikan badut. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi mengakibatkan salah satunya mengalami keuntungan namun makhluk lainnya mengalami kerugian. Contohnya adalah tanaman tali putri dengan inangnya serta tanaman benalu yang menumpang pada tanaman inang. Dan contoh yang lain adalah cacing perut pada manusia. Berikut adalah gambar tali putri yang merugikan tanaman inang. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi mengakibatkan salah satunya mengalami keuntungan, namun makhluk lainnya tidak untung atau rugi. Contohnya adalah tanaman anggrek yang menumpang pada tanaman inangnya, seperti pada gambar. Yang terakhir adalah simbiosis amensalisme. Terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi, salah satu makhluk hidup menekan pertumbuhan makhluk lainnya. Contohnya adalah interaksi antara jamur penicillium dengan mikroorganisme lainnya. Nah, ini adalah gambar jamur penicillium. Interaksi berikutnya disebut dengan predasi. Predasi adalah jenis interaksi organisme yang terjadi ketika salah satu organisme memakan atau memburu organisme lain. Seperti pada gambar ada lion dan zebra. Ada yang disebut mangsa dan ada yang disebut dengan pemangsa atau predator. Maka hubungan ini disebut dengan predasi. Berikutnya adalah kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antar organisme yang bersaing untuk bertahan hidup. Seperti pada gambar, di sana ada kompetisi antara dua rusa. Contohnya mempertahankan wilayah, memperebutkan makanan dan pasangan. Nah, ini alasan mengapa kadang-kadang hewan melakukan kompetisi. Berikutnya adalah netralisme, yaitu jenis interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling mengganggu meskipun tinggal di habitat yang sama. Contohnya pada gambar terdapat ayam dan domba yang tidak saling mengganggu. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih kalian sudah semangat belajar. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!